Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mau nggak kalau dikasih income atau punya income 100 juta per bulan? Gimana? Mau nggak? Pasti pengen mau banget. Ikuti video ini sampai akhir. Teman-teman, kemarin tanggal 13 Juni 2024 jam 1 siang sampai jam 5 sore, jadi sekitar 4 jam, saya bertemu dengan banyak peserta, lebih dari 100 peserta di Jakarta di sebuah acara yang bertajuk Gathering Rich Creator, di mana kampanye tentang Rich Creator ini teman-teman diinisiasi oleh seorang digital marketer expert Koh Denny Santoso, mengumpulkan para content creator atau yang mau belajar jadi content creator, di mana mereka punya skill untuk bisa punya income 100 juta per bulan. Nah, mereka berkumpul 13 Juni kemarin. Saya ikut di dalamnya dan banyak sekali insight yang sudah saya dapatkan. Selain vibrasi atau frekuensi, bahwa ternyata bisa loh dapat income 100 juta per bulan. Menarik bukan? Nah, ada beberapa hal yang disampaikan di sana. Tapi sebenarnya memang sharing atau gathering ini ya, pertemuan para creator ini adalah dalam rangka untuk networking ya dan kolaborasi. Karena di sana berkumpul para creator. Jadi creator ini untuk menyebut mereka yang sudah punya produk digital. Entah itu online course, entah itu e-book, dan berbagai macam produk digital lainnya. Atau selain para creator, di sana juga berkumpul para affiliate. Jadi mereka para pemasar yang menjualkan produk-produk dari para creator. Nah, saya sendiri teman-teman itu mendaftarkan diri sebagai seorang creator. Karena saya punya beberapa kelas dan kelas-kelas ini memang menghasilkan ya, bahkan ada kelas yang sudah pernah menghasilkan income 100 juta dalam 3 bulan. Mungkin teman-teman yang sering mengikuti saya sudah tahu itu dari produk digital berupa apa ya. Nah, jadi Gathering Rich Creator ini teman-teman itu adalah dalam rangka networking dan kolaborasi. Ini saya sudah catat ya hasil pertemuan kemarin, beberapa hal yang disampaikan yang pada intinya sekarang kita itu ada di new creator economy. Jadi sebuah masa atau zaman di mana era baru, di mana kita sudah masuk di era platform. Nah, memang mindset berpikir tentang new creator economy itu agak susah kalau dipahami dengan kacamata ekonomi. Jadi ekonomi konvensional atau ekonomi zaman dulu, di mana itu masih bertumpu pada produk fisik. Nah, sementara di new creator economy itu sudah shifting, sudah bergeser, sudah berpindah kepada produk-produk yang itu tidak terpikirkan di masa-masa yang sebelumnya. Misalkan tentang produk digital berupa electronic course, berupa electronic book atau e-book, template, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah mulai banyak beredar di Indonesia, walaupun kalau di negara-negara yang lain itu mungkin jauh lebih awal ya, eranya lebih awal, sementara di Indonesia mungkin baru ngehip ya, baru rame, baru viral beberapa tahun belakangan. Nah, kemudian inisiator atau orang yang pertama kali kemudian mengkampanyekan tentang Rich Creator ini Koh Denny Santoso. Saya ikuti ya dari dulu sejak tahun 2018. Ini memang kemarin baru saya pertama kali ketemu dengan orangnya langsung ya, berbicara langsung. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu lebih banyak saya ikuti di channel sosial medianya, baik itu di Instagram maupun di YouTube, atau beberapa buku yang saya baca, dan saya mengikuti banyak kelas online yang beliau selenggarakan. Tapi ketemunya kan tidak langsung. Nah, kemarin di Jakarta itu alhamdulillah saya punya kesempatan langsung untuk bisa ngobrol langsung, karena antara online dengan offline itu vibes-nya atau rasanya itu berbeda ya, lebih kuat kalau kita ketemu langsung ya. Yang disampaikan oleh Kode ini adalah tentang merefresh kembali tentang apa itu rich creator. Jadi poin pentingnya rich creator itu adalah orang yang bisa menghasilkan income 100 juta per bulan dari produk digital ya, di era sosial media ini, di era new creator economy. Nah, ini tentu sangat menarik ya bagi teman-teman, dan kata kuncinya itu adalah attention, atau kita lebih bisa mengundang perhatian. Jadi kalau kita punya sosial media itu kita harus punya skill untuk attention. Jadi menarik orang. Jadi orang itu ketika scroll gitu ya di sosial media itu langsung perhatian dengan konten yang kita buat. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menjual konten premium ya. Jadi itulah rich creator. Di study case-nya banyak dipaparkan, study case Koh Denny bersama tim sendiri ya, bagaimana mereka bisa hanya dalam waktu misalkan 4 hari closing ratusan juta rupiah, dalam beberapa bulan sudah miliaran dan lain sebagainya. Dan beberapa orang-orang yang sudah mengikuti framework yang sudah dibuat oleh Koh Denny
untuk bisa dapat income 100 juta per bulan. Catatannya ya, ini bukan cara gampang ya, bukan cara instan, tetapi ada proses yang harus dilalui. Makanya agar tidak salah paham bahwa ini cara cepat untuk jadi kaya, cara cepat untuk jadi uang, dapat uang gitu, enggak. Tetapi paling tidak ada reasoning, ada hal yang kita pahami yang di era-era sebelumnya itu enggak kita pahami, yakni menjadi seorang risk creator. Nah, saya sendiri teman-teman, alhamdulillah tahun 2020 itu membuat sebuah kelas online di mana kelas ini diikuti oleh ribuan peserta. Setiap bulan itu saya bisa dapat 30 juta per bulan, ya. Bahkan saya coba kalkulasi dalam 3 bulan itu bisa dapat 100 juta. Nah, itu menarik ya untuk untuk teman-teman pahami. Dan ini tahun 2020 saya memulainya. Sementara untuk risk creator ini memang baru beberapa tahun, baru beberapa bulan belakangan. Tetapi dari segi konsep banyak yang sudah melakukan, termasuk saya. Yang penting teman-teman punya skill list building gitu aja ya. Ini dulu sering di awal di dengung-dengungkan oleh Koh Denny tentang teman-teman bisa punya database market yang itu bisa di skill ya, bisa dikembangkan. Nah, frameworknya yang ditawarkan Koh Denny, teman-teman catat ya, satu problem, satu solusi, dan satu framework. Nah, dari mana framework ini bisa didapatkan? Dari permasalahan yang teman-teman selesaikan sendiri. Sebagai contoh nih, saya dulu punya masalah keuangan, bahkan sampai-sampai ada suatu masa ketika anak saya mau masuk TK, bukan masuk TK ya, dari TK mau masuk SD, itu kan uang pangkalnya, uang gedung, uang seragam sekolah, buku-buku, dan lain sebagainya, itu ternyata adalah 1 kali gaji saya selama 1 bulan. Padahal saya waktu itu tidak belajar tentang pengelolaan keuangan. Sejak titik itulah kemudian saya merasa ada yang salah dengan cara saya mengelola uang. Saya banyak baca buku, ratusan buku saya baca tentang ekonomi, investasi, dan bisnis. Saya ikuti berbagai macam kelas online maupun offline tentang pengelolaan keuangan dan saya praktekkan. Kemudian dalam rentang waktu yang relatif ya, kalau soal cepat atau lambat sekitar 4 tahun sampai 5 tahun, alhamdulillah income saya sampai hari ini itu bisa dibilang 5 kali lipat ya, 4 kali lipat sampai 5 kali lipat dari gaji sebagai seorang pegawai. Dalam hal ini sebagai seorang perawat ya. Background saya sebagai seorang perawat. Nah, apa yang saya lakukan dalam rentang waktu 4 sampai 5 tahun sampai hari ini itu dalam mengelola keuangan itu bukan lagi sekedar teori atau konsep, tetapi memang sudah saya lakukan. Jadi istilahnya itu walk the talk. Saya melakukan apa yang saya katakan. Nah, kemudian masalah itu ya, kemudian satu masalah itu ada masalah keuangan di dalam diri saya. Kemudian saya ketemu solusinya dan solusi itu kemudian saya buatkan sebuah framework, sebuah kerangka yang kemudian saya buat kelas. Ya. Mungkin teman-teman yang udah ikut gabung dalam online course 30 hari jago kelola uang, itu saya buka-bukaan tentang bagaimana saya mengelola uang dari berbagai macam buku yang saya ikuti, dari berbagai macam kelas online yang saya ikuti, kemudian saya praktekkan sampai hari ini, sehingga yang awalnya income-nya itu 1 digit bisa menjadi 2 digit, alhamdulillah. Nah, jadi itu yang teman-teman kemudian framework untuk di new creator economy itu. Untuk menjadi seorang rich creator, ya ini apa? Teman-teman menemukan satu problem, teman-teman kemudian menemukan satu solusi, kemudian solusi itu dijual frameworknya dalam bentuk kelas online, bisa dalam bentuk ebook juga. Nah, menarik banget ya, karena kemarin itu banyak banget yang ikut ya, berbagai macam niche ya. Misalkan ada yang di bidang memasak, ada yang dosen, ada yang properti, ada yang content creator, ada yang youtuber dan sebagainya. Itu banyak banget mereka yang kumpul, sehingga kalau kita datang ke tempat itu ada ledakan-ledakan kecil ya, aha momennya banyak terjadi ya, karena kita akan bertemu dalam bidang bisnis yang sangat beragam. Mereka punya keahliannya masing-masing yang mungkin kita nggak terpikirkan, saya sendiri nggak terpikirkan, tetapi ternyata ada tuh, ternyata konten-konten seperti itu yang bisa menghasilkan potensi income yang cukup besar. Nah, ini menarik ya. Kemudian bahkan di sana dijelaskan bagaimana membuat sebuah sistem passive income dari menjadi seorang risk creator itu sendiri. Nah, teman-teman tertarik nggak kalau misalkan belajar tentang bagaimana menjadi seorang risk creator? Memang saya mengatakan tidak mudah, tetapi sangat memungkinkan, dan saya sendiri alhamdulillah sudah menjalaninya beberapa tahun belakangan sampai hari ini, dan potensinya besar ya. Gitu. Kalau tertarik silahkan chat, tulis tertarik. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.